Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah dan nabiyya ba'dah. Yang terhormat Ustadz Muhammad Ratsido selaku pemateri pada sore hari ini, bunda-bunda solehah serta sahabat PKCC yang kami sayangi. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari yang berbahagia ini, kita masih dapat berkumpul bersama di Zoom ini dalam agenda berbagi, bersama belajar Quran. Salawat beriring salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum memulai agenda pada sore hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bunda dan sahabat PKCC semuanya, perkenalkan, saya Aisyah Putri Arifah sebagai moderator pada berbagi sore hari ini. Saya merupakan salah satu anggota pemuda pencinta Al-Quran. Baiklah, sebelum acara kita dimulai, saya akan menyampaikan susunan acaranya. Yang pertama, tahsin surah Al-A'la ayat 3 dan 4, dilanjutkan dengan penyampaian materi dari Ustadz Muhammad Rashid Ridho, kemudian terakhir Riyadhah, surah Al-Waqi'ah. Baiklah, langsung saja kita mulai tahsinnya kepada Ustadz Muhammad Rashid Ridho, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabang, ayah bunda sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya. Batuk-batuk, Ustaz. Batuk-batuk. Batuk-batuk. November, bulan hujan. Desember juga masih dikit-dikit. Ya, semoga kita semua Amin. Berada dalam kesehatan dan dijaga oleh Allah. Baik. Amin. Kak Aisyah, Bunda Erna, Kak Atika, Bunda Moza, Bunda Suli, dan Kak Sofyan, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu lagi dengan kegiatan barbecue. Jadi jangan sampai bosan gitu ya. Insya Allah. Jadikan kalau misalnya bosan dengan pematerinya, ketemu dengan Sir Rosyid lagi, ketemu dengan Bang Rosyid lagi. Jangan ketemu dengan sebuah pertemuan seseorang, karena kita dengan seseorang mungkin bisa bosan. Tapi jadikan pertemuan ini sebagai Raudhatul Jannah, taman-taman surga. Dan buat segala sesuatu itu dimulai dari cinta, karena cinta itu pondasi. Kalau pondasinya sudah baik, maka kegiatan ini merupakan kebutuhan. Rindu, momen kita bertemu, momen kita berdoa. Itu ya. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul, kita diberikan waktu yang cukup, kita diberikan kelebihan rizki untuk memiliki paket ataupun wifi, sehingga kita dapat berkumpul. Amin. Kita diberikan kelapangan waktu, karena mungkin banyak yang ingin ikut kumpul, tapi mungkin waktunya masih berbentrok. Nanti mungkin saya di grup akan bertanya lagi secara umum, apakah bagaimana waktunya, apakah pengen diganti. Nanti kita bicarakan. Walaupun Bunda Erna kalau nggak salah pekan lalu sudah menyampaikan, tetap aja waktunya saat, karena kita ngejar waktu mustajabnya kan. Nah, kalau kita nggak ketemu antar azan dan iqomah, kadang buru-buru, ataupun kita nggak bertemu dengan waktu antara azan, antara salam dan azan, antara orang berkhutbah, ataupun saat hujan kita lagi di jalan. Nah, mungkin waktu sepekan sekali ini waktunya mustajab untuk kita bertemu.
Kak abang sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita tahsin surah apa? Surah apa Kak Aisyah? Surah Al-A'la ayat 3 dan 4. Oke, surah A'la. Al-A'la. Al-A'la. Ayat 3 dan 4. Oke, kita buka Al-Qur'annya ya. Sebelum kita mulai seperti biasa, kita ta'awuz, kita basmalah, Al-Fatihah, dan doa-doa yang lain. Ala hadina as-salih wa kullu niyatin salih. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Baik kakak abang sekalian, dua ayat kita perebutkan, boleh siapa yang ingin memimpin ayat ketiga. Ayat ketiga siapa yang pengen mimpin? Bunda Erna ayat ketiga boleh? Oh iya Ustaz, boleh. Oke, boleh. Ayat keempat, Saya Ustaz. siapa yang pengen memimpin? Saya Ustaz. Bunda Moza. Baik. Ya, baik. Ini saya bertanya, siapa yang pengen mimpin? Soalnya namanya kebaikan pasti ada ujian, dan ujiannya itu macam-macam. Ustaz, maaf, surat Kegiatan apa Ustaz? kita ini, ya, Surat apa? Maaf Ustaz. surah Al-A'la. Surah Al-A'la ayat 3 dan ayat 4. Nah, ini makanya saya tanya awalnya kan, siapa yang pengen mencoba? Karena namanya perbuatan baik itu pasti ada ujiannya. Waktu kita ngadain kegiatan ini, saya diuji dengan ujian mental dan ujian akal. Yang pertama, diuji dengan segelintir orang yang merasa barbeque mengambil jamaahnya. Dan di barbeque kan gratis, terbuka untuk umum. Siapa saja mau ikut, tidak harus dari Kundur, Kepulauan Riau, dari mana saja boleh ikut. Beberapa minggu kemudian, beberapa bulan kemudian diuji lagi. Katanya kurang apa kegiatan-kegiatan baik yang kita lakukan ini dibilang kurang modernasi, kurang ini dan kurang itu. Bahkan dikatakan saya ada mengirim orang untuk kegiatan tersebut. Belum apa-apa disuruh baca Al-Quran, tidak melihat umur. Padahal namanya kegiatan bersama belajar Al-Quran, tentu yang dipelajari adalah Al-Quran. Kecuali kalau misalnya yang dipelajari adalah na'udzubillah, kita yang beragama muslim. Misalnya disuruh baca Injil, terkejut, ya wajar. Tapi kan kita yang disuruh baca adalah Al-Quran. Nah, mungkin orang tersebut baru melihat manggis dari kulitnya. Kalau guru saya, Kiai Hasan Abdullah Sahal itu pernah mengatakan, jangan menjadi kera yang makan manggis. Jadi dia kalau baru gigit manggis, pahit, dibuang. Padahal dia belum tahu bahwa dalamnya itu manis. Nah, jadi makanya mungkin orang yang berniat tidak baik mengirim orang untuk ke kegiatan ini untuk menyelidiki, mungkin dia penasaran. Penasaran itulah awalnya jatuh cinta. Dari penasaran, ingin kenalan, kemudian nanti jatuh cinta. Kita doakan orang-orang yang seperti itu nanti suatu saat jatuh cinta dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Paling tidak mendukung. Baik kakak ibu sekalian, kakak abang sekalian, ayah bunda, kita mulai ya. Saya baca ta'awuz dan basmalah, Bunda Erna pimpin nanti ayat ketiga.
Baik, saya mulai dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Bunda Erna. والذي قدر فهدى. Baik, ayat Ya. ke-3. Nah, kita hidupkan mikrofon kita bareng-bareng. Kita baca 1, 2, 3. Wallazi qaddara fahada. Baik, Ananda contohkan sekali lagi. Wallazi qaddara fahada. Wahdithni thalathan. Wallazi qaddara fahada. Baik, sekali lagi. Wallazi qaddara fahada. 1, 2, 3. Walladzi qaddara fahada. Walladzi, ya, alif lamnya alif lam qamariyah. Alladzi, walladzi, ya. Zi mat apa? Mat tabi'i. Qaddara, jangan qad, tapi qa di sini ya. Qaddara, ada tasdidnya. Qaddara fahada, haknya ha besar. Qaddara fahada, danya kembali ke man asli, ya. Wallazi, zi-nya di ujung lidah, jangan digigit, jangan di wallazi, kalau digigit tak keluar suaranya, ya. Jadi di antara gigi ada angin yang melewati di sini. Wallazi qaddara fahada, itu ya, bareng-bareng. Wah, di sini salasa. Wallazi qaddara fahada. Baik, 1 atau 2 orang, siapa yang mau mencoba? Saya Ustadz. Silakan. Wallazi qaddara fahada. Nah, gitu ya ketukannya ya. Wallazi qaddara fahada. Wah, di sini salasa. Wallazi qaddara fahada. Baik. 1 orang lagi ada? Bunda Al. Silakan Bunda Al. Walladzi qaddara fahada. Oke, sudah bagus. Tapi ro-nya itu seperti, jangan wallazi qaddara. Nah, itu terlalu di ro kan. Ro-nya seperti ini. Rori rubar. Jadi agak tak sampai cadel, tapi agak-agak gitu. Qaddara. Ya. Gitu ya. Sekali lagi ya Ustaz, sekali lagi ya. Oke, siap. Walladzi qaddara fahada. Oke, jadi penyebutan huruf ro itu rori rubar, ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan gitu ya. Jadi bukan getar yang full gitu, bukan. Beda nyebut sesuatu yang lain misalnya. Okay. Baik, anggur gitu ya, anggur ya itu bahasa Indonesia gitu kan. Oke. Selanjutnya ayat 4. Siapa yang pengen mimpin ayat 4 tadi yang ini? Bunda Saya. Aga. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Wallazi akhrajal mar'a. Wallazi akhrajal mar'a. Wallazi, kita buka mikrofonnya, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Wallazi akhrajal mar'a. Wallazi, alif lamnya alif lam qamariyah. Ya, ada huruf qamariyah di situ. Zi, apa hukumnya zi? Zi dulu, jangan yang lain. Zi, apa hukumnya zi? Mat tabi'i. Kemudian bertemu dengan sesuatu enggak? Ketemu dengan alif. Satu kalimat apa tidak? Satu kata apa tidak itu? Tidak ya. Alladzi sendiri, akhraja
kharaja yakhruju sendiri. Ana akhruju. Walladzi akhrajal mar'a. Ya. Dan yang menumbuhkan rerumputan. Nah, ini maksudnya akhrajan. Ya, Allah yang menumbuhkan rerumputan. Itu ya. Jadi ada mad tabi'i zi bertemu dengan hamzah di lain kalimat, maka dia disebut mad jaiz munfasil. Berapa panjangnya? 5 harakat. Kalau bertemu ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, ada di surah Al-A'la juga. Ayat keberapa? Ayo tebak ayat berapa? Ayat ke Terus ayat ke ayat ke-7 ya. ke-7. Illa masya. Nah, itu mad tabi'i bertemu dengan hamzah di satu kalimat. Nah, maka itu mad wajib muttasil. Sya'a. Sya itu mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Sya'a. Kemampuan ya. Diizinkan. Illa masya Allah. Dengan izin Allah. Itu ya. Maka wallazi itu mad jaiz munfasil. Ingat kalau mad jaiz munfasil. Kalau mad wajib muttasil. Ya, zi 5 harakat. Gitu ya. Jangan tapi a. Mulutnya buka. U muncung. I terbuka mulutnya. Maka jangan bilang jangan bilang ataupun jangan muncung, tapi ya. Kho itu di tenggorokan kita, karena kho itu termasuk huruf izhar khalqi, jelas di tenggorokan khalqi. Wallazi akhrajal mar'a akhra gitu ya. Bisa bareng-bareng akhraja. Coba akhraja gitu ya. Kalau tak dihidupkan mikrofonnya tak apa-apa, mungkin malu, tapi nanti di depan layarnya masing-masing praktekkan. Akhraja ya. Kemudian bertemu dengan alif lam. Alif lamnya alif lam qamariyah ya. Mar'a. Ra-nya ra tebal apa ra tipis? Ra tebal ya. Mar'a. Apabila ra-nya sukun dilihat dari harokat sebelumnya. Harokat sebelumnya berharokat fathah. Kalau ra tebal disebut tafkhim apa tarqiq? Tafkhim. Ya. Kembali ke mad asli gitu ya. Ananda contohkan. Wallazi akhrajal mar'aja. Bilang janya jangan akhrajal, jangan gitu, tapi wallazi akhrajal mar'a ra-nya tebal. Mar'a beda ya dengan mar'a dengan mar'a. Wallazi akhrajal mar'a. Gitu. Oke, kita hidupkan mikrofon. Sudah? Kita hitung sampai 3. 1, praktek bareng-bareng. 2, 3. Wallazi akhrajal mar'a. 2 kali lagi. 1, 2, 3. Wallazi akhrajal mar'a. Sekali lagi. 1, 2, 3. Wallazi akhrajal mar'a. Oke. 1 atau 2 orang boleh. Siapa yang mau mencoba? Izin Sufyan Ustaz. Iya, silakan Kak Sufyan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi akhrajal mar'a. Nah, baik. Penyebutan huruf jimnya jangan akhrajal mar'a, jangan gitu. Dia memang tidak ada harokat untuk dipanjangkan, tapi setiap huruf itu memiliki satu hak dibaca satu ketukan. Akhrajal mar'a. Jadi ada haknya satu ketukan.
Yang dikatakan panjang itu kan 2 harokat, 3 harokat, 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat. Tapi yang tidak panjang, maka tetap memiliki hak 1 harokat. Walladzi, zi-nya di ujung. Walladzi akhrajal mar'a. Nah, tapi jangan sampai terlalu panjang sehingga membacanya digantungkan. Akhrajal, nggak boleh. Walladzi akhrajal mar'a. Walladzi akhrajal mar'a. Oke, 1, 2, 3. Bareng-bareng. 1, hidupkan mikrofonnya. 1, 2, 3. Walladzi akhrajal mar'a. Oke, sekarang kita baca dari Al-A'la ya, ayat 1 sampai 4. Baca dari Ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى صدق الله Sadaqallahul azim. Benar Allah dengan segala firman-Nya, apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita pelajari ditandai, ya. Al-ilmu qas-saydun wal kitabatu qaiduh. Ilmu itu bagaikan hewan buruan, tulisannya itu adalah tali untuk mengikatnya. Qayyid suyudaka bil himaril wasiqah. Maka ikat hewan buruan tersebut dengan tali yang kuat. Ikat ilmu tersebut dengan tulisan. Kita sudah tahu makharijul hurufnya ditulis, dikasih tanda. Oh, tadi saya sering salah di sini. Nah, maka biasa di Quran-Quran hafalan orang itu sampai Qurannya itu lesuh ya. Lusuh gitu kan, itu banyak tanda-tandanya. Oh, soalnya saya kadang bacanya itu fis samawat. Saya kadang mungkin bacanya salah, maka dikasih tanda. Maka kasih tanda. Semoga tanda-tanda tersebut nanti akan menjadi saksi bahwa kita sering mempelajari Al-Quran, kita sering mencintai Al-Quran melalui belajar-belajar, melalui majelis-majelis untuk belajar Al-Quran. Ini saja yang dapat kita pelajari bersama untuk ayat 3 dan ayat keempat. Saya serahkan kepada Kak Aisyah selaku moderator. Baiklah, jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Muhammad Ridho yang telah memimpin taslim kita pada hari ini. Sebelum kita lanjut ke penyampaian materi, kita dokumentasi dulu ya, Bunda Kepala Abang. Mungkin boleh dihidupin kameranya, kita dokumentasi dulu. Kak Aisyah, izin sebentar. Saya melihat beberapa momen ya 2001 ke sana. Jumlahnya itu banyak, paling sedikit 26, 24 sampai 22. Dan itu kita happy semua ikutnya. Jadi kalau boleh dihidupkan kameranya, tangannya kita sambil gini. Biar kompak lah, biar serentak. Gitu ya. Oke. Dihitung ya Kak Aisyah ya. Oke, baik. Oke. 1. Oke, 1, 2, 3. Sudah? Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baiklah, selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ridho yang berjudul baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang melihat judulnya sudah punya pertanyaan, siapkan pertanyaan dari sekarang. Nanti kita akan membahas dari pertanyaan tersebut. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana.
Alhamdulillah Allah yang telah menyatukan hati kita sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini. Salawat berantaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kakak abang, ayah bunda, ayah kami, bunda kami. Sejatinya mungkin foto saya terus yang ada di poster bukan berarti Ananda yang paling berilmu, tapi kita sama-sama pengen belajar. Bukan berarti adik-adik kami, teman-teman kami atau guru-guru kami yang lain tidak berada di poster, bukan berarti juga tidak mau belajar. Tapi kekurangan kami di sana dan di sini, ya, kekurangan diri pribadi, kekurangan komunitas. Makanya kita juga berusaha mengatur jadwal. Dan judul pada sore hari ini, apa judulnya? Sudah berapa lama sabarmu? Nah, ditanyakan kepada diri kita masing-masing. Sebenarnya ini judul untuk diri saya sendiri. Karena saya orangnya ini nggak suka lama. Ya, pengen cepat, pengen instan. Diceritakan oleh mama saya yang hadir ini sekarang nih, Ibu Endang. Saya itu waktu kecil kurang menikmati proses. Jadi kalau orang pengen naik motor, ya saya nggak sabar, nggak mau dibantu dinaikin ke motor. Itu umurnya masih belum ada 2 tahun. Nah, kalau dinaikin ke motor gitu kan, itu turun lagi. Nah, kalau saya juga jalannya itu lebih cepat, tapi sering jatuh-jatuh. Kalau adik saya ini jalannya agak lambat, tapi sekali jalan udah nggak jatuh. Nah, sebenarnya ini pribadi orang masing-masing tergantung. Ada yang mungkin cepat suksesnya, cepat pula karena mungkin batas usianya tak lama. Mungkin umur 40 sudah diambil oleh Allah. Ada yang orang suksesnya 40. Supaya dia menikmati kesuksesan, Allah tambahkan umurnya sampai 70. Jadi sukses itu bukan tentang umur, tapi tentang kesempatan yang Allah berikan dan cara kita untuk mensyukuri kesuksesan tersebut. Baik, judul kita tentang sudah seberapa lama sabarmu. Kita coba koreksi sudah berapa lama sabar kita masing-masing. Koreksi pada diri kita masing-masing. Karena terus kita juga kadang sering salah mendefinisikan sabar. Contoh, misalnya Kak Aisyah beliin mama garam. Sabar, Ma, lagi embel gitu kan. Kak Sufyan, coba itu siram bunga mama gitu kan. Sebentar, Ma, lagi main Mobile Legend nih. Nah, kadang kita disuruh sabar itu salah mengartikan. Ataupun mungkin itu disuruh beli ya. Nah, disuruh beli sesuatu. Tapi ada lagi sabar yang salah. Ketika misalnya kita disuruh baca Quran. Nah, baca Quran ya. Sebentar lama lagi nonton nih. Lagi seru nih. Preman pensiun. Lagi seru nih. Ikatan Cinta. Masih ada nggak Ikatan Cinta? Soalnya anak kosan nggak bisa nonton TV. Apalagi TV-nya sekarang sudah terbatas gitu ya. Jabodetabek lagi. Nah, maka kita sering salah mendefinisikan sabar. Misalnya Iman pergi ke TPA. Sebentar lama. Lagi apa namanya? Lagi baiki rantai sepeda ini. Atau Dek, selesaikanlah baca Quranmu. Sabar Bang, kami lagi seminar gitu. Nah, ini saya sering mendapat jawaban-jawaban tersebut. Maka kita rangkum apa sih sabar itu. Kalau saya sebutkan ulama-ulama luar negeri luar biasa ilmunya, tapi mungkin kita tidak terlalu kenal. Nah, ini ulama kontemporer, ya, abad sekarang yang kita sering kenal. Yang pertama adalah Buya Hamka. Yang kedua adalah Quraisy Shihab definisi sabar. Buya Hamka saat menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 153 ya, yang innallaha ma'as sabirin akhirnya awalnya dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Beliau lebih banyak menjelaskan definisi sabar daripada definisi sholat. Karena memang tafsir, orang yang membuat tafsir itu dipengaruhi oleh pertama latar belakang sosial pendidikannya. Nah, karena Buya Hamka menulis itu saat beliau dipenjara, ya, dipenjara oleh pemerintahan pada saat itu. Jadi beliau menjelaskan sabar begitu dakik, begitu dalam. Nah, gitu. Jadi orang yang bisa menceritakan sebuah kesabaran berarti dia sudah melewati suatu ujian. Makanya dia bisa mengaplikasikan, bisa menceritakan sebuah kesabaran tersebut. Nah, apa kata
Buya Hamka dan Quraisy Shihab tentang sabar. Apa itu sabar? Nah, ini saya pengen kegiatan barbeque ini hidup. Sekiranya ada kalam-kalam hikmah yang kita ambil dari ulama-ulama ataupun guru kita, apabila itu ada kata-kata yang baik, silahkan ditulis, itu kan, dijadikan status. Semoga dengan status kita itu orang lihat, orang ikut, nanti orang juga banyak yang mengikuti kegiatan kita. Jangan lupa juga di tag akun PKCeki itu PKCeki_Skundur. Mau nge-tag saya juga boleh. Nah, nanti kita angkat bareng-bareng. Nah, gitu ya. Jadi kegiatan kita ini berdampak bukan hanya kita saja, orang yang melihat. Kadang orang mendapat pelajaran itu melalui pendengaran. Kadang orang mendapat pendidikan ilmu itu dari sebuah penglihatan. Maka kita gunakan aplikasi yang telah Allah berikan, mata, telinga, tangan untuk sebuah pendidikan. Apa kata beliau tentang sabar? Kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosi agar mampu bertahan dalam kebaikan dan keburukan. Mampu bertahan dalam kebaikan dan menghindari dari keburukan. Ya, jadi sabar itu bertahan dalam kebaikan dan sabar menghindari keburukan. Saya ulangi sekali lagi, yaitu kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosi agar mampu bertahan dalam kebaikan dan menghindari keburukan. Jadi kalau disuruh berbuat baik, kok malah perbuatan baik itu disuruh bersabar, disuruh nanti, akhirnya itu salah. Nah, jadi jangan menggunakan kalimat sabar lagi ya. Sabar bang, lagi main Mobile Legends. Sabar bang, lagi lagi jalan nih ke sini. Jadi sabar itu adalah menahan emosi agar mampu bertahan dalam kebaikan dan dijauhkan dari keburukan. Nah, jadi kita jangan salah lagi mengaplikasikan sabar. Sabar itu sabar dengan kalimat yang aktif, bukan sabar yang pasif. Islam tak mengajarkan kalimat sabar yang tidak aktif. Sabar, tapi 2 minggu lagi baru dikerjakan. Itu tak sabar namanya. Tak boleh menggunakan kalimat sabar di situ. Sama dengan menggunakan kalimat insya Allah untuk sesuatu yang sengaja memang dia tidak lakukan itu. Kamu nanti benar ya datang ya, padahal dia tak mau datang. Insya Allah. Hati-hati. Kita bisa saja menggunakan kalimat itu dengan arti lain yang tidak baik, yaitu ya Allah nggak izinin kok saya datang. Nah, itu salah akidahnya. Itu sudah masuk ke ranah akidah. Hati-hati. Maka dan jangan sampai ketika kita tidak datang nanti kita menyalahkan Allah. Kan Allah yang tak mengizinkan. Jangan seperti itu. Ya. Maka gunakanlah kalimat pada redaksi yang sebenarnya. Allah mengucapkan kalimat sabar itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Surah Luqman, ya bunayya aqimis salati wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar fasbir ma'ala asabak. Ya, banyak. Kemudian inna wa'dallahi haq wa la yastakhfinnaka alladhina la yuqinun. Ya, banyak kalimat-kalimat tentang hak. Fasbir inna wa'dallahi haq. Bersabarlah bahwa janji Allah itu pasti. Banyak kalimat-kalimat tentang yang menjelaskan tentang sabar di dalam Al-Quran. Ya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an, itu kalimat di bawahnya itu masih di surah Al-Baqarah, itu ada kalimat sabar. Ya, kemudian ada lagi kalimat sabar. Wassabirina fil ba'sa'i wad-dharra, orang-orang yang bersabar dalam keadaan tenang maupun dalam keadaan sulit. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang sabar. Karena sabar itu bukan tentang sebuah kalimat, tapi memang harus dikerjakan. Ya, bukan sekedar ucapan. Makanya pada surah Al-Baqarah ayat 153 Allah memanggil kita dengan orang-orang beriman. Ya, dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Ayat sebelumnya ya, ayat 152 bacanya fadhkuruni adhkurukum washkuruni wa la takfurun. Baru ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Nah, manusia ini menyadari bahwa Allah tuh menyadari bahwa manusia itu mengalami momen yang tidak sedap. Maka muhasabah itu hubungan antara ayat satu dengan ayat lainnya. Ya.
Maaf, bukan muhasabah. Munasabah, ya. Munasabah itu hubungan antara ayat satu dan lainnya. Itu disebut dengan munasabah. Kalau penyebab ayat itu diturunkan, nah itu disebut dengan asbabun nuzul. Ya, makanya sebelum ayat ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, ayat sebelumnya itu fadhkuruni, karena manusia itu mengalami momen di mana dia dapat kegembiraan. Fadhkuruni adzkurkum, kata Allah. Kau ingatku, aku akan mengingatmu. Wala tak fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah engkau menjadi orang yang kufur. Karena ketika dia mendapat kenikmatan, Allah mengingatkan kita untuk bersyukur. Ketika kita dapat musibah, Allah ingatkan kita dengan kalimat yang sabar. Jadi kalau kita mau dipanggil oleh Allah dengan sebutan orang-orang yang beriman, maka sholat dan sabarlah menjadi penolong kita. Kalau sholat dan sabar belum menjadi penolong kita, maka kita layak tak ya aku ini dipanggil orang-orang yang beriman? Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Maka sabar itu ketika ada masalah kita itu disuruh sholat dan sabar. Karena sabar itu merupakan sifat. Sholat adalah sabar yang aktif. Jadi kalau kita sabar, ya sabar itu bukan sabar yang pasif yang dimaksud ya. Jadi sholat, setelah kita bersabar, kita disuruh sholat. Jadi sholat kita dalam keadaan tenang. Ketika kita disuruh bersabar, kemudian kita tidak melakukan apa-apa, maka itu disebut sabar yang pasif. Islam tak mengajarkan demikian. Islam menyuruh kita bersabar yang aktif. Nanti kita kulik cerita-cerita bagaimana sahabat, bagaimana Nabi, bagaimana orang yang terkurung di dalam gua. Dia tidak punya kekuatan untuk menggeser batu, maka dia bertawasul dengan amal-amal ibadahnya. Itu kan sabar yang aktif, berbuat, berpikir. Maka buahnya dari bis-sabri was-shalah, sabar kemudian salat, apa buahnya? Buahnya adalah innallaha ma'as-sabirin. Jadi jangan kita merasakan, saya mengatakan seperti ini, sesungguhnya aku tuh, ataupun kalimatnya jangan sesungguhnya aku. Misalnya saya mengatakan, Sufyan, tenang, saya mendukung kamu. Itu sesama manusia. Jangan kita berpikir kalau sesama manusia dia mendukung saya, itu biasa. Tapi yang berada bersama kita, berada di barisan kita, Allah yang mengatakan, innallaha ma'as-sabir. Aku bersama orang-orang yang bersabar. Maka kenapa untuk kata kunci supaya Allah bersama orang-orang yang sabar itu, kata kuncinya yang pertama adalah beriman. Kenapa amanu? Karena kata kunci dari Allah jika ingin bersama kita, maka kuncinya beriman dulu. Kalau kita nggak beriman, ya kata ayat lain di dalam Al-Quran, habitat a'maluhum, habis amalnya. Habis amalnya tuh kayak pasir ditaruh di atas batuan, dihempas dengan ombak, habis. Maka kunci dari yang terakhir innallaha ma'as-sabirin itu adalah syariatnya adalah iman. Kalau tidak beriman, ya jangan berharap untuk sholat. Dan jangan berharap untuk innallaha ma'as-sabirin, karena dia tak punya iman. Bagaimana dia melaksanakan sholat? Maka yang pertama untuk menguji keimanan tersebut dengan syahadat. Kedua baru nanti sholat. Gitu ya. Jadi sabar itu sifat, sholat adalah sabar yang aktif. Kemudian masih sama dalam surat selanjutnya, ya pada ayat-ayat berikutnya berbunyi lagi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ketika ada masalah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, aku uji engkau dengan sedikit lapar, dengan sedikit ketakutan. Ya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ketakutan, مِّنَ الْجُوعِ, مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, ya, dengan kelaparan. Wal amwal, dengan harta, was samarat, ya, maka aku berikan engkau kemudian berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Maka kenapa kabar gembiranya kok diberikan kepada orang-orang yang bersabar? Karena kalau dia tidak melewati hal tersebut dengan sebuah kesabaran, dia tidak akan dapat kabar gembira. Apa kabar gembiranya?
kabar gembiranya 2 ayat setelah ayat itu. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Karena kan ayat setelah itunya kan alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Habis itu baru ceritanya baru lagi di dalam Al-Qur'an. Innas safa wal marwata kan gitu. Itu surah Al-Baqarah ya. Buka dari 153. Gitu. Oke, maka ketika kita ada masalah yang Allah pertama tadi nyuruh sholat, sabar supaya Allah itu bersama engkau. Syariatnya adalah kalau Allah mau bersama kita, ya beriman, kemudian sholat. Maka Allah akan bersama kita nanti. Kita akan melewati itu semua kalau kita bersabar. Dan Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Maka kabar gembira dengan Allah tidak bisa ditukarkan dengan uang, tidak bisa ditukarkan dengan harta benda, tidak bisa ditukarkan dengan mobil, rumah, tidak. Karena kebahagiaan itu kadang orang bahagia berada di sisi Allah. Wali-wali Allah itu baca di dalam Al-Quran. Mereka la khauf wala zahn. Mereka tak ada rasa takut, tak ada kesedihan. Itu nikmat yang luar biasa. Makan besok tak terfikirkan, ya. Mau tidur di mana Allah aman, ya. Itulah orang-orang yang melakukan sesuatu karena kesabaran. Ini kenapa? Kenapa kok hadiahnya itu sabar? Kenapa kabar gembiranya itu hanya untuk orang-orang bersabar? Karena orang-orang bersabar yang bisa menikmati hadiah tersebut. Kalau kita tidak berada di kalimat di kata sabar tersebut, kita tidak akan menikmati hadiah tersebut. Bagaimana mungkin kita mendapat juara tapi kita tak melewati ujian? Biasa saja rasanya. Ataupun misalnya kita dapat juara tapi tak ada hadiah, tak ada rasa. Maka untuk ada rasa senang, Allah hadirkan juga rasa sedih. Allah kasih kebahagiaan waktu lapang karena ada waktu sempit. Karena kalau semuanya lapang, kita tak akan menikmati waktunya lapang. Atau tidak ada waktu sempit, kita tidak akan menikmati, kita tidak akan manfaatkan waktu lapang. Allah kasih waktu miskin supaya kita menikmati kalau nanti kita jadi orang kaya. Ataupun mungkin kita dibuat lebih susah daripada susah sebelumnya supaya kalau nanti kita senang, kita benar-benar merasakan senang dan bersyukurnya luar biasa karena sebelumnya pernah susah, jauh lebih susah daripada sebelumnya. Maka mari kita cek bagaimana Nabi Allah diuji dengan kesabaran. Coba kita lihat, kita ini berapa lama sih menahan sabar kita? Berapa lama sih kita menahan ngantuk kita untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugas kuliah kita? Enggak lama. Nabi Nuh menahan kesabarannya, mengajak kaumnya berdakwah, itu 950 tahun. Ya, ada dalam surat Nuh itu, Inni da'awtu qaumi lailan wa nahar. Ini kan Nabi Nuh curhat sama Allah. Ya Allah, aku tuh da'awtu qaumi, aku menyerukan kepada kaumku lailan wa naharon, malam dan siang hari. Walam yazidhu illa firaran, tak bertambah kecuali kekufuran bagi diri mereka. Dan ya Allah, hancurkan saja. Nah, maka doa Nabi Nuh itulah baru Allah kabulkan setelah sekian lama. Maka ketika saya berbuat sesuatu, diuji dengan sana sini, kadang saya masih berpikir, saya itu berapalah diuji kesabarannya. Nabi diuji dengan bertahun-tahun. Ya, Nabi Nuh termasuk Nabi Ulul Azmi. Siapa saja Nabi Ulul Azmi? Nabi yang diuji dengan kesabarannya yang luar biasa. Ujiannya lebih berat daripada nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh. Kemudian Nabi apa lagi? Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim, Nabi apa lagi? Nabi Musa. Setelah Nabi Musa, Nabi siapa lagi? Nabi Isa. Setelah Nabi Isa, Nabi siapa lagi? Nabi Muhammad. Nah, itu nabi-nabi ulul azmi. Nabi yang diuji dengan kesabaran jauh dari rata-rata kaumnya. Jadi, kesulitan-kesulitan kita yang ada itu tidak seberat dengan kesulitan-kesulitan yang pernah dialami oleh kaumnya. Kaum Nabi Musa itu kan dablek. Ya. Kaum Nabi Musa itu kan susah dibilang.
Ya, Nabi Musa tinggalkan saja, ya ini Bani Israel ya yang saya maksud nih. Kaum Nabi Musa itu kan susah dibilang. Ditinggal Nabi Musa sedikit, dibuatnya patung emas, patung sapi emas disembahnya. Ya. Tak percaya dia adanya Tuhan, dia pengen lihat Tuhan. Itu kan kaum yang gitu kan. Luar biasa perjuangan nabi-nabi Allah. Nabi Zakaria diuji belum mempunyai keturunan padahal usianya pada saat itu sudah umur 99 tahun. Maka kita diuji dengan kesabaran misalnya. Belum dimiliki anak. Ya, belum Allah titipkan anak. Baru berapa lama? Mungkin ada 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 17 tahun. Tapi Nabi Zakaria diuji dengan 99 tahun lama menanti kesabaran. Maka sudah berapa lama sabar kita? Nah, tadi diuji dengan kaum yang susah diajak. Dengan sekian lama 950 tahun. Kalau misalnya pemimpin negara punya masyarakat rakyat yang susah diarahkan, susah diajak paling 10 tahun. Ya, itu pun kalau terpilih lagi. Kepala keluarga susah ngajak anaknya, paling umurnya 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun. Tapi Nabi Nuh 950 tahun, susah ngajak kaumnya. Sampai dia curhat kepada Allah. Kemudian Nabi Ayub diuji dengan kesabaran, berupa sakit, habis harta bendanya, nangis semuanya. Diuji dengan sakit 18 tahun. Maka kita sudah berapa lama menahan kesabaran sakit kita ini? Diuji dengan 18 tahun rasa sakit kita. Kita mungkin diuji dengan sakit yang sebentar. Belum ada apa-apanya dengan sakit-sakit nabi-nabi yang terdahulu. Ya, bahkan sakit kita saat sakaratul maut itu Nabi Muhammad bilang, ya Allah kasihlah sakit itu untukku saja, jangan untuk kaumku. Dan kata Nabi Muhammad, sesungguhnya azab-azab yang ada ketika aku menjadi nabi, ketika aku diutus, kata Rasul, itu tidak seperti dahsyatnya azab-azab zaman dahulu. Sampai air bah. Ya, maka banjir-banjir yang ada itu belum, setelah Nabi Muhammad diutus, itulah sebagai ibaratnya peredam dari murkanya Allah. Karena pada zaman dahulu dahsyat banget. Kaum Nabi Lut dipalikkan, dihujankan dengan hujan batu. Dipekikkan dengan pekikan yang kencang sehingga mereka mati di dalam rumah-rumah yang mereka anggap megah itu. Maka azab yang ada sekarang ini belum ada apa-apanya. Maka kita harus menghadapi musibah tersebut dengan kesabaran yang luar biasa. Kemudian Nabi Yusuf ya, dipisahkan dengan keluarganya, dengan ayahnya. Berapa tahun? 13 tahun. Nabi Yakub sampai buta menahan kerinduan, ingin bertemu anaknya yang bernama Nabi Yusuf. Menahan kesabaran yang luar biasa sampai matanya buta. 14 tahun. Maka mungkin kita dipisahkan oleh anak kita, karena anak kita mungkin menuntut ilmu di pondok. Anak kita menuntut ilmu di perantauan kuliah. Anak kita menuntut ilmu mungkin ke luar negeri. Hanya berapa tahun? Tapi Nabi Yakub menahan kerinduan itu sampai buta matanya 14 tahun. Maka kalau anaknya sampai ada yang merantau sampai belasan tahun, nah itu derajatnya sudah mencontohi kesabaran Nabi Yakub. Saya ini merantau berapa tahun ya? Dari umur 12 tahun sampai sekarang 27. Wah, luar biasa berarti kesabaran orang tua saya. Ya, berangkat dari SD, sekarang pun masih menempuh pasca sarjana 27 tahun. Kemudian Nabi Musa diuji dengan kaumnya yang luar biasa. Berapa lama? 40 tahun. Bersabar Nabi Musa. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dikejar oleh Fir'aun. Pindah. Diajak pindah kaumnya tak mau sabar. Diajak menyembah Allah tak mau tunduk dan taat. Maka diuji sama Allah kesabarannya. Maka kita yang berdoa belum terkabul beberapa saat, ya, habis itu sudah ngambek, kesabaran kita ini baru seberapa diuji dengan Allah. Nabi-nabi kita itu diuji dengan kesabaran yang luar biasa. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah, aku pengen pamanku memeluk agamamu. Belum dikabulkan oleh Allah. Maka kita yang doanya belum terkabul, yang kita baru doa sekali, 2 kali, 3 kali, seminggu,
2 minggu belum terkabul, maka kita ini nggak sabar sebenarnya. Nah, jadi makanya konsep sabar itu adalah menahan emosi dari hal yang tidak baik dan mempertahankan hal-hal yang sudah baik. Ya, maka sampai kapan kita sabar? Kata Rasulullah, coba kalau kita bayangkan itu, ya Rasulullah, sampai kapan kita bersabar? Ada sahabat yang bertanya. Maka Rasulullah itu menjawab apa? Fasbiru hatta tulqu alayyal haud. Coba ketika kita nggak sabar, ada orang yang kita cintai, ada orang yang kita sayangi, kita bayangkan bahwa kata orang tersebut sabar. Nanti sampai kita bertemu di telaga haud. Ya, jadi sampai kapan kita bersabar? Fasbiru hatta tulqu alayyal haud. Sabar umatku sampai engkau nanti bertemu denganku di telaga haud. Maka apapun yang sedang menimpa kita, apapun yang kita sedang alami, apapun musibah yang kita lewati, sabar. Manusia itu adalah makhluk kata-kata, makhluk penasehat. Kadang dia mudah memberikan nasihat kepada orang, tapi dia lupa untuk menasehati dirinya sendiri. Ya, manusia itu adalah makhluk kata-kata. Manusia itu juga makhluk penasehat. Dia mudah menasehati orang, tapi dia susah menasehati dirinya sendiri. Maka kata Allah juga ada dalam Al-Quran, jangan engkau menjadi kabur maktan. Apa itu kabur maktan? Kabur maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yaitu engkau menyuruh, antakulu, engkau mengatakan, wala taf'alun, tapi engkau tak melakukan. Maka semoga kita menjadi orang-orang yang sabar. Kadang kalau kita teringat atas perbuatan orang kepada kita, kadang kalau kita teringat kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang orang pernah lakukan kepada kita, kadang kita tak bersabar. Maka serahkan semuanya kepada Allah, nanti tangan Allah. Nanti Allah yang bekerja dengan kuasanya. Kita menjadi hamba hanya bersabar. Ingat, ada orang yang ahli sabar yang menunggu kita nanti di telaga haud. Maka kalau kita sudah benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW, maka semuanya akan kita lakukan. Jadi kalau kita sudah jatuh cinta, cinta itu pondasi ya. Kenapa Rasulullah mengatakan fasbiru hatta tulqu alayyal haud? Sabarlah, engkau akan sampai engkau bertemuku nanti di telaga haud. Karena bagi kita, ngapain ya Rasulullah nunggu di telaga haud? Itu buat orang-orang yang tak memiliki rasa rindu. Karena Rasulullah itu mengatakan, engkau tuh sahabatku. Tapi yang aku maksud keluargaku adalah mereka itu lam yarawni. Dan aku pun belum melihatnya. Mereka belum melihat itu, aku pun belum melihatnya, kata Nabi. Siapa itu Rasulullah? Ya umatku setelah yang datang setelahku. Maka Rasulullah begitu merindukan kita. Ini kata-kata yang keluar dari orang yang sangat rindu kepada umatnya. Maka kerinduan tersebut didasari oleh dasar cinta. Makanya Rasul mengatakan demikian. Kalau orang tak cinta, dimotivasi dengan Rasulullah, fasbiru hatta tulqu alayyal haud, kita nggak tergerak hatinya. Tapi orang yang melakukannya atas dasar cinta, pasti ini menjadi, ayo nih, jazanya, hadiahnya itu bisa bertemu Rasulullah di telaga haud, minum dari telaganya. Maka sabarnya itu menjadi sebuah acuan. Pondasi semuanya itu kan, cinta itu kan merupakan pondasi. Apa itu dasar-dasar orang yang mencintai? Lisannya selalu terucap dengan kalimat yang baik, selalu memuji. Apa bukti kita cinta kepada Allah, kepada Rasulullah? Kita selalu bersalawat kepadanya, selalu berzikir. Tak usah kita muluk-muluk minta seperti wali-wali Allah yang tiap saat, tiap lewat, tiap di jalan, tiap ketemu hal yang tidak baik yang diucapkan, alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah. Karena kalau tidak dari cinta, karena kalau tidak pondasinya dengan cinta, mungkin 5 menit, sehari, 2 hari itu bisa. Contoh misalnya kita target zikir nih, atau kemarin dulu saya sudah pernah bilang juga mengajak untuk riyadhah, Yasin dan Al-Waqiah 40 hari tanpa putus. Karena Al-Waqiah itu pembuka rizki. Ya.
pembuka rizki. Yasin itu memudahkan semua urusan. 40 hari tanpa putus coba Yasin dan Al-Waqiah. Riyadhah dibiasakan. Kalau kita tidak dasar cinta, mungkin di hari 10, di hari 15, di hari 20 udah selesai. Di barbecue juga gitu. Mungkin di hari minggu pertama, bulan kedua mungkin itu selesai. Tapi kalau pondasinya atas dasar cinta, kita akan terbiasa mengulang-ulangi. Tersandung, astagfirullah. Tersandung kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka orang cinta itu kan selalu mengulang-ulang, selalu memuji-muji, selalu mengucapkan kata-kata yang ia cintai. Kata-kata yang membuat orang yang ia cintai itu menjadi senang. Itu kalau kepada orang. Nah, kalau sesuatu itu sudah didasarkan oleh pondasinya yang bernama cinta, maka kita akan konsisten misalnya bersalawat, berzikir, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Karena kalau tidak dasar dengan cinta, apapun yang kita kerjakan itu terasa berat. Maka tidak usah muluk-muluk, minta seperti wali Allah, biar bisa berzikir, biar bisa bersolawat terus. Tanamkan, ya Allah, berikan aku ketetapan hati dulu untuk menjalankan ini semuanya atas dasar cinta kepadamu. Karena kalau semuanya udah ada pondasi yang namanya cinta, itu akan terulang-ulang dengan sendirinya. Karena cinta itu akan selalu mengingat, akan selalu memuji, akan selalu menghadirkan. Gitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini tersampaikan pada diri saya sendiri dan untuk kita semuanya, karena kabar gembiranya nanti Allah hadiahkan untuk orang-orang yang bersabar. Semoga kita juga sabar dalam ucapan, sabar dalam tindakan, sabar dalam berbuat, sabar dalam menghadapi, dan juga sabar dalam menerima ketetapan Allah. Hadanallahu wa iyana jami'an. Saya buka pintu pertanyaan dan saya kembalikan kepada kakak moderator. Silahkan. Insya Allah, alhamdulillah, jazakallah kepada Ustaz Muhammad Rashidillah yang telah menyampaikan materi mengenai sabar. Baiklah, untuk ayah bunda kakak abah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Boleh langsung hidupin mic-nya atau boleh di kolom chat. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin kakak abang dipersilakan. Kalau sekiranya lambat untuk diketik, langsung saja dihidupkan mikrofonnya ya. Apakah ada yang ingin bertanya, ya bunda kakak abang? Boleh langsung hidupin mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Kak Izwan, silakan. Baik Ustaz, bagaimana cara kita menerima ketetapan Allah atau ridho? Mungkin cara melatih diri Ustaz. Baik. Coba lebih lengkap lagi. Ridho Gimana terhadap sih? ketetapan Allah terhadap apa dulu? Terhadap segala hal mungkin ya. Atau mungkin Baik. tips-tips untuk kita lebih ridho. Baik, Kasih, definisi sabar dulu ya. Bismillah kita jawab. Definisi sabar dulu yang disampaikan oleh Buya Hamka tadi adalah apa? Yang ada catat? Definisi sabar, kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosi dan mempertahankan kebaikan maupun menghindari keburukan. Sabar dalam menerima takdir. Kadang yang kita takdir itu kan bagi Allah itu kan baik semuanya. Nah, ini pertanyaan Kak Izwan ini
Ada yang menanyakan langsung ke WA ini. Pas banget, sama pertanyaannya. Maka saya jawab langsung gitu. Ada kan notifikasi langsung. Sabar dalam menerima takdir itu bagaimana? Takdir yang Allah kirimkan kepada kita itu baik semuanya. Baik. Nanti kita taunya kalau kita sudah melewatinya. Saya harus sampaikan beberapa tahun yang lalu, 2021, 2021 akhir itu tahun-tahun mungkin orang yang meneliti saya agak beda nih orang gitu kan. Ini sedikit cerita. Karena kita bisa menikmati bagaimana kita memiliki sabar dengan sebuah ketetapan takdir yang Allah kirimkan. Setelah kita melewati itu, barulah kita tahu nanti hikmahnya. Kadang kita, kenapa ya saya kok tidak bekerja di sini? Saya pernah melamar pekerjaan di satu tempat gitu ya. Ternyata belum diterima. Oh, ternyata beberapa kemudian lembaga tersebut misalnya ada kasusnya. Kalau saya di sana, mental saya ya Allah, mungkin saya nggak kuat. Gitu. Kadang kita bisa menerima hal-hal baik tersebut ketika kita sudah melewati. Ketika 2021 akhir itu ujiannya luar biasa banget. Maka kita akan menikmati dari sebuah kesabaran tersebut ketika kita melewatinya. Oh, kayak gini toh. Kalau saya ternyata seperti ini, saya kayaknya berada dalam kerugian yang sangat besar. Allah hadirkan kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi yang Allah berikan kepada kita itu adalah semuanya kebaikan. Tak ada satupun yang Allah berikan itu keburukan. Lantas kita kadang menerima takdir Allah itu, kita bilang, ini kayak gini. Karena baik dan buruknya itu melalui versi kita, bukan versinya Allah. Kalau versinya Allah, semuanya baik. Tapi memang berat untuk berhusnuzon kepada Allah. Jangankan berhusnuzon kepada Allah, kepada sesama teman, kepada sesama diri kita aja gitu kan, itu berat. Gitu. Misalnya perut kita ini sering sakit, kita husnuzon. Pasti gara-gara lapar. Ternyata gara-gara misalnya kita jarang berpuasa, perut kita ini bekerja terus. Itu kan hal yang sulit kita berhusnuzon terhadap diri kita. Jadi kalimatnya apa dalam Al-Quran? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa-apa yang engkau anggap itu baik menurutmu, kata Allah, itu mungkin buruk. Aku ingin menikah dengannya. Ternyata kata Allah bukan itu yang terbaik. Nanti kalau engkau menikah dengannya, engkau yang menjadi bapak rumah tangga. Engkau tak bisa mengimami dia. Ilmunya itu terlalu tinggi. Maka Allah sabarkan, Allah kasih dengan yang lain. Atau Allah ganti dengan yang lain. Kadang apa menurut kita itu baik, belum tentu menurut Allah itu baik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan menurut engkau buruk, ternyata itu baik menurut Allah. Maka baik dan buruk menerima takdir Allah, siap dengan tidak. Ini kan versi. Cuma mekarnya saja yang berbeda. Bunga sedap malam, mekarnya hanya malam hari. Kalau mau mekar terus, bunga kol tak akan ada harganya. Ya, bunga kol itu kan ada harganya karena dia masih dalam bungkusan terus. Kalau sudah mekar semuanya, bunga kol tak akan ada harganya. Maka menerima takdir Allah itu harus dengan husnuzon. Kalau kita tidak husnuzon dengan Allah, maka kita tak akan kuat menerima takdir Allah. Karena bagi kita itu buruk terus. Husnuzon itu kan belajar mencintai walaupun tak memiliki. Belajar mencintai, menerima apa adanya walaupun itu berat. Nah, kita pengen magang di sini, tapi kita belum bisa. Kita pengen judulnya ini, misalnya ngambil judul skripsi, tapi belum di ACC. Karena itu bukan yang terbaik. Allah takdirkan kita untuk ngambil judul ini. Tapi tentunya dengan usaha. Takdir ya, bukan qadar. Artinya masih dapat berubah-ubah. Maka belajar menerima takdir dan ketetapan Allah itu melalui jalur apa? Jalur husnuzon. Karena yang Allah kasih itu pasti yang terbaik. Kadang hamba kita aja yang tak tahu. Kan doa kan seperti itu. Doa itu kan permintaan, permunajatan. Kadang Allah langsung kabulkan.
Allah ngasih kita kadang ujian itu langsung berat supaya setelahnya kalau ada ujian berat lagi kita dah kemarin ujiannya lebih berat. Allah kasih ujian kita tuh bertahap-tahap karena Allah tahu hamba kita itu kadang cengeng. Makanya Allah nggak kasih langsung yang berat. Allah kasih step by step. Kadang Allah nggak kasih ujian sama sekali. Allah biarkan nikmat saja. Karena Allah udah nggak sayang sama kita. Jadi pertama menerima segala takdir baik dan takdir yang Allah tetapkan kepada kita, pakailah jalur husnuzon. Yang kedua, kalau misalnya kita tidak kuat, mintalah agar kita kuat. Dulu guru saya almarhum pendiri pondok mengatakan, ya Allah berikan aku ujian yang berat dan berikan aku kemudahan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau kita kan ya Allah jauhkan aku dari ujian. Maka orang yang hebat, orang yang mau besar itu mintanya sama Allah juga bukan hal yang biasa. Ya Allah berikan aku masalah yang paling berat dan berikan aku jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena masalah itu ibaratkan batu asah. Kita ini pisaunya. Semakin kencang dan semakin bagus masalah, ya batu asah itu kan ada batu yang kasar, ada batu yang lembut. Semakin kasar batunya, itu kan parangnya kan semakin terkikis. Nah, untuk memiliki kesempurnaan parang tersebut barulah yang halus. Setelah kita, jadi jangan kita pengen tajam kalau tak dapat gesekan berat. Kalau gesekannya halus saja, nggak tajam-tajam. Maka gesekannya itu kasar. Nah, baru kata Allah, setelah aku kasih yang kasar tadi, gesekannya aku kasih yang halus. Setelah yang halus itulah, sekali dorong, mau menyembelih apapun, langsung terputus sesuai dengan syarat dan kaidahnya. Maka, kalau mau juga jadi parang yang tajam, parang yang bagus, ya batu asahnya pertama memang harus kencang. Habis itu minta sama Allah, berikan aku kemudahan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi orang yang hebat itu juga tidak menghindari masalah. Tapi minta sama Allah, kalau saya belum berani, belum sampai derajatnya, ya Allah aku minta masalah yang besar, berilah kemudahan aku untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena belum minta aja masalah udah banyak, itu pun udah nangis. Gitu. Ya. Maka misalnya Kak Izwan lagi diuji masalah, berhusnuzon sama Allah. Insya Allah itu yang terbaik, yang Allah hadirkan buat Kak Izwan. Itu ya. Oke. Siapa lagi? Kalau nggak ada silakan tulis doa-doanya ya. Ustaz, Kita mulai. yang barusan dibaca tadi tentang surat apa ayat berapa? Yang mana? Yang dibacakan tadi waktu engkau menyukai sesuatu, tapi itu belum tentu baik bagimu. Oh, itu surah Al-Baqarah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Itu ayatnya membahas sebenarnya tentang perang, Mak. Yang itu membahas tentang perang. Dulu sahabat itu ngomong sama Nabi, aku pengen perang. Tapi kata Nabi sabar, belum waktunya. Tapi waktunya perang diajak, dia tak mau. Nah, makanya turun ayat tersebut. Ayat berapa? Surah Al-Baqarah. Di juz 2 akhir. Abang lupa ayatnya. Coba kita buka. Juz 2 akhir, dekat lembar-lembar terakhir. Di ayat atas, kiri paling atas. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Coba kita cari bareng-bareng. Kalau tidak di juz 2, yang penting dia masih di juz di surah Al-Baqarah. Ada yang nemu? Ayat 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lam. 216. Itu ya. Jadi ayat ini memang menjelaskan tentang telah aku tetapkan untuk kamu berperang. Waktu itu sahabat itu pada aduh perang. Nah, gitu. Ngeluh lah ibarat. Nah, oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, udah silakan tulis doa-doanya, nanti langsung dibacakan bisa. Saya masih ingat nih Kak Atika nih, nitip doanya. Saya buka dulu di WA-nya. Oke, kita langsung pimpin aja Kak Isah ke surah apa? Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan ke Riyadhah, surah Yasin. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا ولمدير معهدنا ولأبنائنا ولجدنا ولجدتنا ولعمنا ولعمتنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. خصوصا إلى Ibu Bapak Supriyati binti Suminta untuk kesehatan dan kesembuhan beliau. Kemudian untuk almarhumah Nenek Sariat agar di lapangan kuburnya ditempatkan di tempat yang terbaik. Untuk Bapak Sarian, Ibu Aminah, Ibu Rohana, Bapak Muhammad Amin, dan anak cucu keturunannya dan jalur keturunannya almarhum Bapak Suwono bin Sumatioso, Bapak Soekardi bin Darmo Jamin, dan Ibu Sukarni binti Ngadiman. Semoga diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya. Buat Ananda Saka Adi Nugroho Ridwan Zaid, semoga diberikan kesehatan, kemudahan, dan dilancarkan dalam belajar di Pondok Istiqomah terus. Ala hadin ya as-salihah wa qulu niyatan salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Surah Yasin Kak Aisyah. Ya Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal anqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون
وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون لا أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نخرجهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون فما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون وآية لهم أنا حمل إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو
مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون أما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها ماكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل قل هي يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kak Atika tadi udah dibacakan, Ibu Papat Supriyati binti Suminta, kemudian doanya untuk almarhumah Mbah Tunjiah, semoga amal ibadahnya terima. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وذكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Saya minta doa untuk diri saya pribadi. Semoga apapun yang saya cita-citakan, yang sedang saya usahakan, dimudahkan, diselesaikan oleh Allah, dibantu oleh Allah. Saya minta doa untuk ke komunitas kita semuanya, yaitu komunitas PKJK, semoga diberikan keistiqomahan pengurusnya, diberikan kebaikan dan dikirimkan orang-orang terbaik. Semoga Allah berikan apa yang kita hajatkan semuanya. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jazakallah khairan kasihan kepada Ustaz Muhammad Rashid Ridho yang telah memimpin berzikir kita pada sore hari ini. Baiklah, itulah rangkaian kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan berzikir sore ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan atau perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit. Assalamualaikum. Sampai berjumpa pekan depan. Waalaikumsalam. Makasih Ustaz. Sama-sama.